Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Oke, ukuran pemusatan data. Dosen pengampuhnya yaitu Ibu Anissa Sufiana MPD. Nama-nama kelompok yaitu Anissa Marianti, Dwi Rahmawati, Erma Fitriani, dan Eliana. Oke, latar belakangnya yaitu statistika adalah ilmu pengetahuan yang telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata statistika berbeda dengan statistik. Statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan suatu persoalan. Oke, pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, yang selanjutnya yaitu macam-macam ukuran pemusatan data. Macam-macam ukuran pemusatan data yaitu yang pertama mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Oke, macam-macam pengukuran data. Yang pertama yaitu mean. Mean atau rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Kata lain dari mean yaitu rata-rata. Rata-rata ialah sesuatu yang bisa berupa angka, nilai, atau lain-lainnya yang dapat dipakai sebagai wakil dari suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus juga bisa digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Contoh modus dari data 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9, modusnya yaitu 6. Kenapa? Karena 6 merupakan angka yang paling sering muncul dibandingkan angka-angka yang lainnya. Oke, yang selanjutnya median. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data, yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari yang paling terkecil ke yang besar atau sebaliknya. Oke, contoh dari median, data berkelompok untuk n ganjil. Contohnya yaitu jika dari hasil ujian 7 orang mahasiswa diperoleh nilai 6, 7, 9, 5, 8, 10, 8, untuk menentukan median dari nilai tersebut, data harus diurutkan dari yang paling kecil ke yang besar, yaitu 5, 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Karena n-nya ganjil atau jumlahnya ganjil, ya, sehingga mediannya ya adalah 8. Oke. Contoh yang kedua yaitu median data tidak berkelompok untuk n-nya genap. Contohnya, misalnya pada data yang dipunyai adalah nilai 8 orang mahasiswa, yaitu 6, 7, 9, 5, 8, 10, 7, dan 9. Data diurutkan dari yang kecil ke yang besar, yaitu 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, yaitu hasilnya yaitu 8 per 2 sama dengan 4, mediannya sama dengan 7 ditambah 8 per 2. Dari mana dapat 7 ditambah 8? Karena dari sini, dari median ini nilai tengahnya yaitu 7 dan 8. Jadi 7 ditambah 8 per 2, dia harus dibagikan dengan 2. Jadi sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15 per 2 sama dengan, dapatlah hasil mediannya yaitu 7,2. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi Ramawati, yaitu kuartil. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke 1/4 N, atau sama dengan K1, ke 1/2 N, buka kurung, sama dengan K2 atau median, atau tutup kurung 3/4 N, buka kurung, sama dengan K3, tutup kurung. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu Q1, Q2, Q3. Carilah kuartil Q3 dari data jumlah gastropoda di bawah ini. Jenis gastropoda: A 6, B 1, C 2, D 2, E 10, F 5, G 6, H 1, I 2. Urutan data 1, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 6, 10. Q3 terletak pada data ke-7 dan 8, yaitu 6, berarti 75%. Data mempunyai nilai di bawah 6. Contoh salah satunya, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Data dari 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Untuk menentukan kuartil, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data dari kecil hingga besar, diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 sama dengan Q1, 5, 6 sama dengan Q2, 8, 10 sama dengan Q3. Berdasarkan diperoleh kuartil Q1, 2, dan Q2 berarti Q3 8. Desil. Pada prinsipnya, rumus yang digunakan untuk mencari desil sama dengan rumus untuk kuartil. Ada 9 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2 sampai D9. D1 mempunyai sifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1, 20% data jumlah di bawah D2, dan seterusnya, sampai 90% jatuh di bawah D9. Contoh, carilah dari data desil D5 jumlah gastropoda di bawah ini. D5 terletak pada data kelima, yaitu 2. Berarti 50% data mempunyai nilai di bawah 2. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Nuntias untuk memberi Contoh, carilah dari data desil D5 jumlah gastropoda di bawah ini. D5 terletak pada data kelima, yaitu 2. Berarti 50% data mempunyai nilai di bawah 2. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang telah Erma jelaskan tentang persentil. Persentil adalah rumusan persentil juga sama dengan perumusan kuartil. Ada 99 jenis desil yang dilambangkan dengan P1, P2 sampai P99. 1 mempunyai sifat bahwa 1% data jatuh di bawah P1, 2% data jatuh di bawah P2, dan seterusnya, sampai 99% jatuh di bawah P99%. Contoh, carilah dari data persentil P44 jumlah gastropoda di bawah ini. Jenis gastropoda: A. Jenis gastropoda 6, B1, C2, D2, E10, F5, G6, H1, I2. D44 terletak pada data keempat
dan 5, yaitu 2. Berarti 44% data mempunyai nilai di bawah 2. Baiklah, saya Anissa Marianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nilai pemusatan data yang sering digunakan adalah mean, median, modus, kuartil, desil, persentil. Mean atau rataan merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Media adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Untuk menentukan median suatu data, pengamatan tergantung pada N, apakah N tersebut ganjil atau genap. Kemudian yang pertama, median data tidak berkelompok untuk N ganjil. Median sama dengan X. Kedua, median data berkelompok untuk genap. Apabila N merupakan bilangan genap, maka median data adalah rata-rata dari dua skor yang di tengah, yaitu median sama dengan X tambah X. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke seperempat N sama dengan K1, ke setengah N sama dengan K2 atau median, dan ke 3/4 N sama dengan K3. Desil dan persentil. Pada prinsipnya, rumus yang digunakan untuk mencari desil dan persentil sama dengan rumus untuk kuartil. Ada 9 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2, sampai D9. D1 mempunyai sifat bahwa 10% data jauh di bawah D1, 20% data jatuh di bawah D2, dan seterusnya sampai 90% jatuh di bawah D9. Sedangkan persentil terdapat 99 jenis yang dilambangkan dengan P1, P2, sampai P99. 1 mempunyai sifat bahwa 1% data jatuh di bawah P1, 2% data jatuh di bawah P2, dan seterusnya sampai 99% jatuh di bawah P99. Baiklah, itulah kesimpulan dari presentasi kami, kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.